Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini insya Allah saya akan sampaikan ini trik sebenarnya, trik yang jarang saya temukan ya. Bukan jarang, mungkin karena saya nggak paham bahasa mungkin ya. Jadi saya sulit untuk menemukan ilmu ini ya, karena keterbatasan saya gitu. Tapi ini saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi untuk tahap pengeleman tanduk dengan core itu memang ada hal yang harus kita pahami dulu, bahwa di dalam pengeleman tanduk dengan core itu yang harus kita pahami yaitu nanti itu yang nempel ke core ini adalah lem ini dengan lem yang di core ya. Jadi bukan kayu dengan tanduknya ya. Nah, ini berhubungan dengan masalah gluing ya, dari awal, dari dasar. Dan ini adalah pengeleman selama 1 minggu ya. 1 minggu dengan porsi 3 kali sehari, kayak minum obat ya, 3 kali sehari. Jadi pagi, kemudian siang dan sore ya. Ini selama 1 minggu berturut-turut seperti itu, dan ini hasilnya selama seminggu itu gropingan parit gropingannya sudah tertutup, dan ini sudah rata ya, sampai rata. Kalau belum rata masih ada parit-paritnya, itu terus saja sampai terus rata. Karena nanti yang nempel itu permukaan ini nempel dengan permukaan. Nah, ini dia. Ini juga kan sudah rata tuh, lihat. Ini bagian sini sudah rata, tidak ada parit yang masih menganga ya. Tapi semuanya sudah terpenuhi dengan lem. Nah, nanti itu permukaan ini yang datar ini nanti nempel dengan permukaan tanduk ya, yang sudah dilem seperti ini. Karena ini memang yang untuk yang ini groping cembung. Yang cembung itu sebenarnya yang ini ya, yang cembung ya. Buat yang ini, nah ini kan cembung. Tuh, cembung. Nah, ini permukaannya harus sampai seperti ini, udah tertutup rata dan udah datar ya. Kemudian setelah rata seperti ini, baru nanti kita pasangkan ya, kita pasang ke core. Kalau belum seperti ini, jangan dulu dipasang, karena tidak akan berhasil. Nanti akan ada ruang yang kosong di dalamnya nantinya. Dan yang perlu jadi catatan itu adalah dalam proses gluing itu pakai lem yang encer ya, jangan pakai lem yang kental. Karena misalkan biasanya penyakit yang baru nyoba itu pengen cepet, maka langsung nih pakai lem yang kental, 2 hari langsung beres kan, terpenuhi itu, penuh gropingannya. Nah, itu cara seperti itu sudah saya lakukan. Itu awal-awal saya membuat busur hornbow itu ya, akhirnya ya lepas, gagal gitu, karena memang tidak menyerap dengan baik gitu si lemnya. Nah, setelah ini udah beres ya seperti ini semuanya, core-nya udah rata, kemudian tanduknya udah rata, kemudian kita masuk ke tahap penyatuan tanduk dengan core. Nah, caranya ya, walaupun misalkan ini pembahasan tentang memasang tanduk belum sampai, tapi ini saya sampaikan buat istilahnya mukadimah ya, pendahuluan, supaya nanti saya tidak menjelaskan lagi pas di pembahasan penempelan tanduk ke core-nya. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita ketahui adalah yang nempel itu adalah
permukaan lem ini dengan permukaan lem yang di core ya. Makanya harus seperti ini, harus datar semuanya. Nah caranya, lem yang kering seperti ini kemudian kita usap dengan air yang panas. Diusap dulu, diusap dulu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuka lem ya, membuka lem yang udah kering ini. Kalau misalkan kita langsung aja lem, misalkan lem cair, lem kental itu langsung kita usapkan ke sini, maka itu tidak akan menempel dengan sempurna walaupun misalkan lem ketemu lem ya. Karena dulu saya punya anggapan bahwa kalau lem gitu nempelnya ke lem ya otomatis langsung nempel gitu kan, padahal tidak. Dan itu saya alami di awal-awal dan ternyata gagal gitu. Tapi dengan cara seperti ini, dibuka dulu, yaitu dengan cara mengusapkan air yang hangat ke sini. Nanti kita diusap dengan air yang panas, kita pegang di sini itu terasa lengket. Nah kalau udah lengket seperti itu berarti itu lemnya yang permukaannya itu dia udah bisa menerima lem yang baru ya, lem yang baru. Jadi fungsinya supaya menyatu lem yang udah kering ini dengan lem yang baru nanti buat penempelan. Jadi tidak numpang ya, tidak menumpang lemnya. Nah setelah dikasih lem, baru kita tempelkan ke core-nya gitu ya. Jadi yang lem yang baik itu adalah ketika dipasangkan ke core-nya, dia tidak akan membuat gelembung di dalam core, atau misalkan antara core dengan tanduk itu tidak akan bergelembung, tapi dia akan menyatu dengan sempurna, padat gitu, nggak ada gelembung-gelembung. Makanya fungsinya tadi penguasan, sebenarnya rahasianya seperti itu ya. Dikuas dulu pakai air hangat, kemudian setelah dikuas pegang ya. Kalau udah lengket, nah baru kita kasih lem yang panas tadi yang udah kita siapkan buat nempel ke tanduk, diulasin ke sini. Nah langsung lem yang masih cair tadi langsung kita tempelkan ke core-nya langsung secara cepat gitu. Jadi nanti yang ini juga sama ya, diulas dulu pakai air, kemudian pakai lem seperti yang tadi, yang pertama tadi. Kemudian kita tempelkan ke core-nya. Tentunya harus cepat ya ngikatnya, karena kalau tidak cepat nanti kalau lemnya berubah jadi jelly, udah menjeli ya, ketika ketemu dengan lem tanduk dengan lem core dalam keadaan sudah menjadi jelly, itu tidak akan nempel dengan sempurna, pasti akan delaminasi, pasti akan pecah juga ya, mudah pecah seperti itu. Jadi nanti keadaan pas ketemu lem tanduk dengan lem core itu dia masih basah ya, lem yang ditanduk masih basah, lem yang di sini masih basah, disatukan celak. Nah basah dengan basah pasti ketemu dan akan menyatu dengan baik. Nah langsung diikat dengan cepat. Nah kalaupun misalkan ikatnya tidak cepat juga nanti sama, nanti ketika dia udah jadi jelly kemudian kita tekan, nah udah hancur. Nah, seperti itu. Dan ada catatan juga nih, catatan penting juga yang harus diketahui bagi yang baru ya, baru mencoba. Biasanya kalau lem yang ada di tanduk atau ada yang di core ini terlalu lembek, atau misalkan ngasih airnya terlalu lama, terlalu banyak, nanti keadaan lem yang ada di sini itu jadi empuk
jadi empuk, tidak keras lagi, bagian dalamnya udah empuk karena si airnya tembus ke dalam. Nah, kalau seperti itu, dia tidak akan menempel dengan baik juga. Nantinya akan hancur lemnya ketika diklem itu, ketika diikat, lem yang sudah empuk itu akan tertekan dan akan keluar. Keluar. Nah, kalau seperti itu, yang ketemu adalah tanduk dengan kayu, bukan lem dengan lem. Nah, ini juga tidak bagus, pasti tidak akan kuat lemnya. Nah, jadi bagian lem ini yang lem dasar itu nggak boleh empuk ya, harus tetap keras, harus tetap kering bagian dalamnya. Jadi bagian atas yang kita usap dengan air itu hanya sekedar untuk membuka permukaan lem aja supaya tidak kering ya, supaya tidak kering. Nah, kalau misalkan terlalu banyak airnya kemudian tembus ke dalam, ke dasar gropingan, nah itu berarti hancur lemnya nanti ketika ditekan sama kleman atau sama ikatan, itu pasti dia akan keluar. Kalau keluar ya yang ketemu adalah tanduk dengan kayunya, dan itu pasti akan mudah delaminasi seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk menyatukan tanduk dengan core. Jadi intinya yang harus kita pahami itu, yang nempel itu lem dengan lem, dan keadaan lemnya itu bagian dalam lem ini harus tetap kering. Bagian dasar dari lem tanduk ini harus tetap kering. Bagian dasar lem pada core ini harus tetap kering. Yang basah itu hanya bagian ujungnya aja, bagian permukaannya aja. Kalau bagian dasar lem core atau maupun di lem tanduk terbawa terbasahi juga menjadi lembek gitu, maka ketika diklem itu dia pasti akan tertekan, si lemnya keluar, dan yang ketemu adalah tanduk dengan kayu, dan ini pasti tidak akan baik penempelannya, akan mudah pecah seperti itu. Insya Allah kalau cara ini diterapkan dan mau bersabar, saya udah melakukannya beberapa kali, alhamdulillah ya. Untuk sekarang ini tidak banyak yang pecah ya untuk penempelan tanduk dengan core. Hanya saja memang catatan yang harus kita ketahui itu adalah dalam proses pengikatan yang harus cepat, tidak boleh santai gitu. Kalau santai nanti lemnya menjeli, udah jadi jeli, seperti yang tadi sampaikan, jeli ketemu jeli itu tidak akan bagus ya, penempelannya itu tidak akan bagus. Tapi keadaannya itu ketemunya itu harus masih basah, lem basah ketemu dengan lem basah pasti akan langsung larut gitu ya, menyatu. Nah, ketika udah larut menyatu di dalam lapisan paling dalam itu, dia keringnya itu udah dalam keadaan si lemnya itu udah larut bersatu gitu ya, bukan numpang. Kalau jeli dengan jeli pasti numpang, tidak akan bisa bersatu. Nah, ini yang harus diketahui sebenarnya sama orang-orang yang mau mulai belajar membuat busur tanduk ya, karena memang hal yang paling sulit yang saya alami juga memang dalam memasang tanduk ke core. Ini paling sulit sebenarnya ya, dan lumayan membuat kita stres juga ya, maka bahkan sampai mau frustasi juga ya. Tapi biidznillah, karena kita ini senang dengan pekerjaan ini, dengan hobi ini ya, alhamdulillah terus berjalan walaupun tanpa ilmu istilahnya. Dan mungkin di buku-buku tutorial cara membuat busur mungkin ada ya, karena saya belum pernah beli sih buku-buku tutorial seperti itu karena terbatas dengan bahasa yang saya kuasai ya.
semuanya kan pakai bahasa Inggris semua, saya nggak bisa bahasa Inggris. Bisanya biasa Sunda aja gitu ya. Oke, nah itu ya, mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang baru memulai ya. Untuk kesempatan ini segini dulu, nanti insya Allah dilanjut pada lebih lengkapnya pada bagian pengeleman tanduk ya nanti. Ini hanya sebenarnya ini hanya mukodimah saja supaya ada bayangan gitu nanti untuk bab yang penempelan tanduk tadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.